Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani. Kita akan lanjutkan pembahasan formatif modul 1 KB3. Ini masih tentang geometri, tetapi berbeda dengan KB 1 sampai 3. Dan ini salah satu karakteristik dari setiap modul ya. Jadi modul di KB 4, KB terakhir di modul itu adalah tentang pedagogi gitu. Jadi pedagogi di bab tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalkan modul 1 itu kan tentang geometri ya, berarti nanti ini pedagogi di yang khusus tentang geometri gitu. Jadi memang seperti itu. Yuk kita mulai saja ya. Oke. Sebelumnya yang belum subscribe bisa subscribe dulu. Terus kemudian kalau ini kira-kira bermanfaat, mohon di-like. Kalau kurang bermanfaat bisa di-dislike gitu. Atau Bapak Ibu mau sampaikan sesuatu di kolom komentar. Nanti kalau ada yang berbeda pendapat bisa disampaikan di kolom komentar ya, atau ada pendapat lain gitu. Langsung saja ini ya, tes formatif. Yang pertama, model pembelajaran yang tidak disarankan dalam penerapan model pembelajaran berbasis masalah adalah apa nih? A. Diskusi, demonstrasi, tanya jawab. B. Bermain peran, tanya jawab, demonstrasi. Tanya jawab, demonstrasi drama. Diskusi, tanya jawab drama. Demonstrasi, diskusi drama. Jadi ini kan fokusnya pada pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu ada dua ya, yaitu PBL, Project Based Learning. Yang satunya adalah PJBL. Ini Problem Based Learning. Yang pertama Problem Based Learning, yang kedua adalah Project Based Learning gitu. Cuman yang di modul itu yang dibahas adalah Problem Based Learning kayak gitu. Nah, untuk model pembelajaran ini kekhususan pada PBL Problem Based Learning itu adalah penyelidikan individu gitu. Ada penyelidikan individu atau kelompok. Nah, itu adalah demonstrasi gitu. Nah, di sini kita pilih yang enggak ada demonstrasinya. Nah, berarti yang enggak ada adalah yang D kayak gitu. Jadi jawabannya adalah D ya. Yang tidak disarankan adalah diskusi, tanya jawab, ceramah. Itu tidak disarankan pada pembelajaran problem based learning kayak gitu. Nah, yang kedua, model pembelajaran yang sesuai untuk membelajarkan KD menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajar kencang, belah ketupat, leng-leng adalah apa nih? Nah, ini kalau untuk menyelesaikan permasalahan nyata, maka kita disarankan untuk menggunakan project based learning atau problem based learning gitu. Nah, tetapi karena ini yang ditanya adalah penerapan sifat-sifat, jadi yang paling tepat adalah yang problem based learning. Karena kalau project itu kan nanti ada hasilnya gitu, ada hasil produknya gitu. Nah, ini yang sesuai adalah yang C kayak gitu. Ini sesuai dengan kuncinya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi di akhir modul itu ada kuncinya gitu. Cuman nggak ada pembahasannya gitu. Jadi kita bahas bersama di sini. Nomor 3, pernyataan berikut yang tidak tepat adalah A. RPP yang tidak sesuai dengan format tidak dapat digunakan. Oh ya, ini jelas ya jawabannya A ya. Jadi RPP yang tidak sesuai format itu tetap bisa digunakan gitu. Kalau format itu kan apa ya? Hanya masalah administratif saja gitu, tapi tetap bisa digunakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini langsung kita ketemu jawabannya A. Seperti itu. Lanjut nomor 4. Berikut yang bukan merupakan bentuk fasilitasi guru dalam mengembangkan kemampuan pemetahan masalah siswa adalah yang bukan adalah apa? Ada mencermati, mengajukan pertanyaan, menanya, mengamati, menanya, meminta peserta didik mengajukan dugaan, memberikan contoh strategi terbaik, membimbing penyelidikan. Yang bukan apa ini? Tentu saja yang D gitu. Kenapa? Karena guru itu seharusnya membimbing saja gitu, tidak memberikan sesuatu secara instan. Nah, sedangkan yang ada di opsi D itu kan memberikan contoh strategi terbaik. Jadi seperti gini, oh ini caranya langsung begini anak-anak. Nah, itu kan tidak boleh sebenarnya gitu ya. Maka kita sebenarnya seharusnya memberikan pancingan-pancingan saja gitu. Bantuan-bantuan yang mengarahkan siswa untuk
menuju ke solusi, tetapi siswa menemukan sendiri seperti itu ya. Gitu. Lanjut ya nomor 5 ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kalau ada yang kurang sepakat bisa disampaikan di kolom komentar ya gitu. Semoga nanti terbaca. Oke, nomor 5. Dalam sebuah pembelajaran, terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang membedakan jajar genjang layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Tindakan guru yang paling tepat untuk membantu siswa itu adalah apa? Gitu. Nah, di sini karena yang siswanya sulit membedakan ini sebenarnya kan lebih baik kalau guru itu memberikan bantuan pancingan-pancingan pertanyaan kayak gitu ya. Tapi kita sesuaikan dengan opsinya ya. Meminta siswa menghafal definisi segi 4. Yang B meminta siswa membaca kembali buku yang dimiliki. Yang C meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan segi 4. D menjelaskan kembali tentang definisi. Yang E memberikan contoh-contoh segi 4 yang merupakan jajar genjang dan contoh-contoh segi 4 yang bukan jajar genjang gitu. Nah, ini kalau saya cenderungnya kepada meminta siswa untuk melihat definisi kembali gitu ya. Tapi di sini adanya A itu adalah meminta menghafal. Sebenarnya bukan menghafal ya, tapi untuk memahami konsep gitu. Jadi sebenarnya untuk soal nomor 5 ini saya ragu-ragu menjawab gitu, karena sebenarnya kalau saya inginnya tidak menghafal ya, tapi meminta siswa memahami gitu. Memahami atau melihat kembali gitu ya, misalkan melihat kembali definisi segi 4 gitu. Cuman kalau di kunci jawaban itu jawabannya E, memberi contoh gitu. Padahal kan guru tidak boleh ya langsung memberi contoh seperti ini. Di kunci E, ini kuncinya gitu. Ya kalau saya sampaikan apa adanya di kunci E, cuman kalau saya nggak mantap sebenarnya kalau menjawab E gitu. Cuman kalau Bapak Ibu mengerjakan formatif, ya jawab saja sesuai kunci itu aman gitu. Karena sistemnya memang sistemnya itu ya kuncinya yang dimasukkan ya udah jawabannya gitu. Cuman kalau kita bicara benar atau salah, saya tidak setuju yang gitu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang punya pendapat lain silakan disampaikan. Nomor 6, satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan. Nah, menjelaskan panjang sisi satu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Jadi menjelaskan panjang berdasarkan kesebangunan. Oke ya. Nah, materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah apa? Syarat kesebangunan, pengertian kesebangunan, ciri kesebangunan, perbandingan atau sifat. Nah, kalau seperti ini saya memilih yang E gitu, sifat kesebangunan. Kenapa? Kalau misalkan ini, nah, dia kan menjelaskan panjang sisi satu segitiga berdasarkan kesebangunan ya. Jadi kalau ini misalkan ini 5, ini X, nah berarti kan sifat-sifat kesebangunan apa? Nah, itu dengan begitu kita bisa mencari panjangnya X gitu ya. Jadi dengan sifat kita bisa mencari panjang yang segitiga satunya kayak gitu. Jadi jawabannya yang E. Lanjut nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari penerapan PBL adalah yang bukan. Jadi PBL itu kan problem based learning gitu. Berpikir kritis iya, berpikir kreatif iya, sharing pengetahuan iya, kemandirian belajar iya, yang tidak adalah ya. PBL itu bukan untuk memahamkan konsep gitu, karena kan di fase-fasenya itu kan orientasi masalah, mengorganisasi, kemudian membimbing. Nah, di fase-fase membimbing itu sebenarnya kan ada masalah yang harus diselesaikan ya. Jadi tepatnya kalau tujuan PBL itu adalah siswa sudah punya pengetahuan dasar, kemudian dia bereksplorasi kayak gitu ya. Jadi berpikir kritis iya, berpikir kreatif iya, mandiri belajar iya karena dia berkelompok, sharing pengetahuan karena ia ada fase dia menyajikan hasil karya kayak gitu. Kalau pemahaman konsep enggak gitu, berarti C ya. Gitu Bapak Ibu. Berikut yang bukan merupakan prinsip utama pembelajaran berbasis masalah adalah gitu.
berbasis penggunaan masalah nyata, ini sudah jelas ya. Ini pertanyaan adalah yang bukan. Berpikir kritis, ini iya. Keterampilan menyelesaikan masalah, iya. Mengembangkan pengetahuan, iya. Pahami konsep, nah seperti tadi ya, tidak gitu. Jadi adalah E. Ini persis seperti kunci dan saya setuju gitu memang. Di modulnya saya baca juga seperti itu ya, ada beberapa sudah disebutkan di modul. Nomor 9, kegiatan yang paling sesuai pada saat penyelidikan pada tahap 3 penerapan PBL adalah apa? Bertanya pada teman, melakukan eksperimen untuk menemukan solusi, ya gitu. Jadi PBL itu ada yang pertama adalah inilah sintaknya ya, sintak PBL. Saya dulu PPL 3 kali menggunakan PBL, jadi sudah hafal nih. Orientasi masalah. Yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga adalah, nah ini, membimbing. Membimbing penyelidikan ya, penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat adalah penyajian gitu, penyajian hasil karya. Nah, presentasi maksudnya. Nah, nomor 5 ada evaluasi gitu. Evaluasi sekelas bersama kayak gitu. Nah, ini sintak PBL gitu. Nah, di sini kan nomor 3 itu adalah sintak tuh apa harus urut? Iya, namanya sintak harus urut gitu. Membimbing penyelidikan individu. Jadi individu atau kelompok ya di situ. Jadi saat menyelidiki itu kan bisa dia melakukan eksperimen kayak gitu, menemukan solusi, berarti yang B. Kemudian soal nomor 10, soal terakhir. Jadi kalau formatif itu soalnya memang 10, kalau sumatif nanti 30 gitu. Yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran PBL adalah apa nih? Nah, siswa menerima pengetahuan dalam bentuk jadi, oh jelas yang A ini yang tidak sesuai ya. Nah, kalau yang B kan mengkonstruk sendiri pengetahuannya betul, yang C betul, yang D betul, yang E betul. Jadi jawabannya adalah A gitu. Oke, 10 soal formatif modul 1 KB4 sudah selesai. Insya Allah kita akan bahas nanti soal sumatif juga ya, perlu dibahas tidak? Nah, perlu dibahas tidak? Coba nanti silakan komentar di bawah. Kemudian Bapak Ibu, semoga nanti yang BPG lancar, langsung sekali tes langsung lulus. Cukup sekian, semangat menuju serdik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.